Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Yesha dan teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurmala dengan NIM 2303321. Jadi di sini saya akan memaparkan salah satu karya tulis ilmiah yaitu review buku. Apa sih review buku itu? Jadi secara etimologis kata review itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti alat ulasan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ulasan dimaknai sebagai kupasan, tafsiran, atau komentar. Jadi dapat disimpulkan bahwa review buku itu merupakan salah satu karya ilmiah yang berfungsi untuk memberikan penilaian kritis terhadap sebuah buku yang membahas isi, kelebihan, dan kelemahan buku. Kemudian di sini ada tujuan review buku. Jadi review buku itu bertujuan untuk memberikan informasi mengenai isi dan kualitas buku, menilai kekuatan dan kelemahan buku, menjadi bahan pertimbangan bagi pembaca, dan juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis seorang reviewer atau penulis review. Nah, di sini ada jenis-jenis review buku. Yang pertama ada review kritis, di mana yaitu menilai argumen, metode, dan pendekatan yang digunakan penulis buku serta mengevaluasi relevansi dan kualitasnya. Kemudian yang kedua ada review deskriptif, yang mana isinya itu menyajikan ringkasan isi buku atau bab tanpa analisis mendalam. Review ini biasanya digunakan untuk memperkenalkan buku kepada pembaca supaya mengetahui gambaran isinya. Selanjutnya jenis review teoritis, yaitu fokus pada evaluasi teori atau pendekatan yang digunakan dalam buku atau bab. Dan yang terakhir ada review komparatif, yaitu membandingkan dua atau lebih buku atau bab yang membahas tema yang serupa. Nah, di sini ada struktur review buku. Yang pertama, identitas buku, berisi judul, nama penulis, penerbit, tahun, dan jumlah halaman. Kemudian dilanjutkan dengan pendahuluan yang berisi gambaran awal mengenai arah pembahasan yang akan disampaikan nantinya. Nah, di sini ada dilanjutkan dengan ringkasan isi yang berisi menelusuri isi buku berdasarkan tema utama. Dan yang keempat ada analisis kritis, di mana isinya itu kelebihan, kelemahan, gaya bahasa, dan juga sistematikanya. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi yang berisi nilai dari keseluruhan dan untuk siapa buku ini cocok dibaca. Selanjutnya, ciri-ciri review buku yang baik. Yang pertama itu objektif, tidak hanya pendapat pribadi. Dan yang kedua ada bahasa jelas, sistematis atau berurutan, dan juga komunikatif. Dan yang terakhir itu menunjukkan kelebihan dan kelemahan secara seimbang, jadi tidak berat sebelah. Oke, di sini ada contoh review buku dari buku yang berjudul The Roots of Modern Social Psychology. Nah, sebelum ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk membaca kesimpulan. Jadi review buku merupakan sebuah tulisan kritis yang bertujuan memberikan informasi, evaluasi, sekaligus rekomendasi terhadap sebuah karya. Di dalamnya mencakup identitas buku, ringkasan isi, analisis kelebihan dan kelemahan, serta kesimpulan yang objektif. Review yang baik harus disajikan secara jelas, sistematis, dan seimbang sehingga dapat membantu pembaca memahami nilai suatu buku serta menjadi bahan pertimbangan dalam memilih bacaan. Selain itu, kegiatan review buku juga melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis bagi penulis. Baik, mungkin cukup dari saya. Sebelum ditutup, adakah yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, saya Karisma Dita dengan NIM 2309973. Pertanyaannya itu, mengapa review buku ini dikategorikan sebagai salah satu bentuk karya tulis ilmiah? Terima kasih. Oke, terima kasih Dita atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi ini pertanyaan dari Dita itu, kenapa sih karya review
buku ini masuk ke dalam kategori karya tulis ilmiah. Jadi, review buku itu disusun secara sistematis, objektif, dan menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam review buku ini, penulis tidak hanya meringkas isi buku, tapi juga di dalam itu menganalisis dan menilai kualitas, relevansi, dan kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. Meskipun review buku ini bentuknya lebih sederhana dibandingkan dengan penelitian, tapi review buku ini sudah masuk ke dalam kaidah ilmiah, yaitu sistematis, logis, dan berbasis data. Jadi suatu karya bisa dikatakan sebagai karya tulis ilmiah itu saatnya itu ya disusun secara sistematis, logis, menggunakan bahasa baku, dan juga didukung oleh fakta dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana dari teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak, apakah dari kita sudah cukup? Cukup, terima kasih. Terima kasih kembali. Mungkin adakah yang ingin bertanya lagi? Saya Risa Kamila dengan nomor 230346 izin bertanya, bagaimana cara penulis review menghindari bias pribadi ketika menilai kelebihan dan kekurangan buku? Oke, baik, terima kasih Rintan atas pertanyaannya. Jadi Rintan nanyain mengenai bagaimana sih cara agar tidak bias pribadi dalam menilai kelebihan dan kekurangan dalam mereview buku ini. Jadi yang pertama itu, penulis itu harus objektif dan fokus pada isi buku, jangan pada pendapat pribadi. Nah, yang kedua, bacanya harus secara keseluruhan, jangan setengah-setengah, supaya apa yang kita peroleh itu nggak setengah-setengah, nggak sepotong-sepotong gitu. Jadi supaya pemahaman itu menyeluruh. Nah, kemudian menilainya itu dari unsur yang bisa dapat diukur dengan jelas, misalnya dari alur ceritanya atau gaya bahasanya. Nah, kemudian selanjutnya bisa dengan membandingkan dengan karya yang sejenis, supaya itu bisa membuat sudut pandang kita menjadi luas dan juga seimbang dalam nilainya itu. Nah, dan yang terakhir, sertakan juga referensi yang terpercaya supaya untuk memperkuat penilaian kita gitu. Mungkin dari saya cukup. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Baik, kalau cukup, apakah dari Intan sudah cukup jawabannya? Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika cukup, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.